Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari beribadah bersama sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini. Bersama dengan kami dari Renungan Harian HKBP Batam Lubuk Baja, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau membimbing kami, menjagai kami dalam setiap langkah kehidupan kami ini. Sehingga kami beroleh kekuatan dan sukacita pada hari ini untuk menerima hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami mau memakai waktu kami dan hidup kami dalam satu hari ini agar sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berkati firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Tertulis dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aidi pabotohon ibanado tuhita tahini rohana, nabunihian mangihutton halolomona, naung pinahot nai di bagasan dirina. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita sukacita yang menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita pada saat ini, melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah mau berkenan untuk menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Allah mau berkenan untuk menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Di mana Tuhan atau Allah membuka diri untuk menerima kita dan melimpahkan kuasa dan kasih-Nya yang begitu besar
dalam kehidupan kita semua. Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan dan juga kehidupan kepada kita semua, kepada manusia yang penuh dengan dosa. Dan ketika ada seseorang yang berani mengatakan rahasianya kepada orang lain, itu pertanda bahwa orang itu bukan lagi orang lain di dalam hidupnya. Dia akan menjadi seorang teman yang baik, sahabat yang dapat dipercaya, sehingga layak untuk mengetahui dan menerima rahasia itu. Apakah kita sudah menjadi teman atau sahabat yang dapat dipercaya? Itulah yang menjadi perenungan untuk kita sekarang. Apakah kita sudah menjadi teman yang baik dan dapat layak untuk dipercaya? Saudaraku yang dikasihi Kristus, betapa bahagianya kita ketika Allah mau menganggap kita bukan lagi sebagai orang asing, orang lain, tetapi Allah mau menganggap kita menjadi bagian dari dirinya. Sebagai teman, sebagai sahabat yang dapat dipercaya. Dan kalau kita melihat dalam diri kita, dalam pribadi kita masing-masing, ketika Allah menyatakan rahasianya, rahasia kerelaannya dalam kehidupan kita ini, mari kita melihat siapakah kita. Sehingga kita layak dipercaya oleh Allah untuk menyatakan rahasia kehendaknya kepada manusia. Bukankah kita manusia, bicaranya, kata-katanya, sering tidak bisa dipercaya? Tetapi Allah melayakkan kita untuk menerima semuanya itu. Terlebih untuk menerima keselamatan dan rahasianya. Itu boleh kita terima melalui Yesus Kristus. Dan semua itu Allah lakukan dalam kehidupan kita bukan karena usaha kita yang begitu baik. Bukan karena kecerdasan kita yang begitu hebat. Dan bukan karena kuat kuasa kita sendiri. Melainkan keselamatan itu, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, itu kita peroleh hanya melalui iman dan karena belas kasihan Allah. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Dan jangan pernah takut untuk mengungkapkan semua apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kita kepadanya. Jikalau Allah mau membuka dirinya dan menyatakan rahasia kerelaannya untuk menebus dan menyelamatkan orang yang berdosa, itu berarti di sana ada pengampunan yang diberikan kepada kita. Di sana ada kasih yang begitu besar diberikan kepada kita. Kita tidak lagi menjadi orang lain di hadapan Tuhan. Dan kita juga tidak mempunyai jarak atau antara lagi dengan Tuhan untuk menyampaikan segala permohonan kita kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita mari membuka hati untuk datang menghadap kehadirat Tuhan. Mari datang memohon pengampunan atas dosa, atas kejahatan, atau atas apapun yang sudah kita perbuat dalam kehidupan kita ini yang mencemari kekudusan nama Tuhan. Kasih Allah yang begitu besar akan dapat mengampuni segala kesalahan dan kejahatan kita. Asalkan kita mau berbalik dari jalan hidup kita yang sesat, yang salah itu, dan kembali
kepada jalan Tuhan, kembali kepada Allah. Bertobatlah dari segala perbuatan jahat. Sebab perbuatan jahat itu akan dapat membawa kita kepada kebebasan yang palsu dan berujung pada kesepian dan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Tetapi pandanglah Yesus yang adalah kepala dari segala sesuatunya. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang memberikan kami pengertian dan juga hikmat di dalam kehidupan kami ini untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, supaya kami juga boleh terhindar dari kejahatan. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami agar kami mau datang kepada Tuhan, membuka hati kami untuk menyerahkan segala sesuatu, baik permohonan, kerinduan, dan juga atas dosa-dosa kami juga Tuhan. Agar Tuhan menguatkan kami, mengabulkan segala permohonan kami, dan juga mengampuni segala kejahatan kami. Agar kami boleh menjadi anak-anak terang Tuhan, dan juga kami boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam satu hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kiranya kasih-Mu tetap ada bersama dengan kami. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Sehingga pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga, dan apapun itu Tuhan, boleh mendatangkan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kami ini. Kami juga mau serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini hanya kepada tuntunan tangan Tuhan, agar kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kasih-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami menerima keselamatan ketika kami menerima Tuhan dalam kehidupan kami ini. Berkati semua para jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan menerima dan mengampuni segala kejahatan kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.